Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Yesus mengawali dialog serius itu dengan makan bersama. Ketika perut kenyang, maka pikiran tenang. Dan dalam banyak hal penting, meja makan menjadi sarana paling aman. Inspirasi asli kadangkala muncul dari ngopi bersama. Dari sini marilah sekarang kita beranjak pada inti pembicaraan Yesus. Yang pertama, konsistensi dan kesanggupan. Mengapa pertanyaan yang persis sama diulang sebanyak 3 kali? Rupanya mencintai Tuhan tak pernah bisa tuntas dalam sekali jawaban. Sepanjang waktu komitmen cinta perlu dibarui sampai pada tingkat konsisten. Mengapa demikian? Karena manusia mudah menyeleweng. Petrus pun pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, pengulangan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali mau menunjukkan bahwa menjadi murid Yesus dibutuhkan konsistensi jawaban sekaligus totalitas kesanggupan. Cinta sejati membutuhkan konsistensi. Dalam konsistensi diperlukan kesanggupan hati yang total. Hanya dengan demikian cinta itu berkembang dalam diri dan kemudian manusia menemukan Tuhan saja di dalam seluruh cintanya. Yang kedua, cinta yang menggembalakan. Jawaban Petrus ditanggapi oleh Yesus dengan tugas perutusan, gembalakanlah domba-dombaku. Apa hubungannya cinta kepada Yesus dengan tugas menggembalakan domba? Dan kita juga bisa bertanya, mengapa domba yang dipilih bukan binatang lain? Domba itu binatang paling malas, lemah tubuhnya, dan gampang diserbu binatang buas. Domba akan teriak kalau lapar, tidur kalau kenyang. Mudah tersesat karena yang dipentingkan hanyalah perut. Oleh karena itu, cinta yang menggembalakan domba itu bukan mencintai yang mencintai, tetapi mencintai dengan berkorban untuk sesama yang justru membenci. Cinta menggembalakan selalu berani bertaruh nyawa bagi sesama yang secara fisik, mental, dan spiritual tidak ideal. Kepada domba yang menjengkelkan, mengkhianati, dan membenci, cinta menggembalakan itu ditempatkan dengan berani membuka hati dan mencintai serta menghantar yang seperti itu kepada cita-cita ilahi. Itulah kiranya cinta yang menggembalakan, bukan sekedar cinta biasa, tapi cinta yang sungguh-sungguh cinta, karena yang dicintai belum tentu mencintainya. Yang ketiga, kontekstual Roh Kudus. Kalau cinta menggembalakan domba itu ternyata seperti itu, pertanyaan bagi kita dalam hati adalah, apakah aku sanggup melakukannya? Padahal yang seringkali terjadi, kita tidak mampu melihat lawan, musuh, atau orang-orang yang tidak sepaham menjadi alat bagi kita untuk mencintai. Dalam logika dunia ini tidak bisa dimengerti. Namun sebenarnya inilah pola pikir Allah. Yesus sendiri mati bukan karena kita baik. Ia mati justru karena kita ini orang-orang yang buruk dan berdosa. Dan dalam kata-kata Paulus, tidak ada orang yang berani mati untuk orang yang buruk seperti kita.
Tapi Yesus melakukannya karena cinta yang menggembalakan itu. Oleh karena itu, kekuatan Roh Kudus menjadi penting bagi kita yang seringkali lemah dalam soal mencinta. Kita mohon api Roh Kudus benar-benar menyentuh hati kita, sehingga bara cintanya sungguh-sungguh membakar kita menjadi pribadi yang konsisten dalam mewujudkan cinta yang menggembalakan ini. Semoga sabda Tuhan hari ini membuka mata kita bahwa kita mesti hidup sebagaimana pola pikir Allah dan tidak sebatas cinta yang oleh dunia katakan pada kita. Mari kita heningkan diri sejenak. Tuhan memberkati.